Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Risalini dengan NIM 12022132537. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai Human Resource Policy and Practice di perusahaan Facebook demi memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum mengenal apa itu Human Resource Policy and Practice, izinkan saya untuk menjelaskan tentang perusahaan Facebook. Facebook merupakan perusahaan yang bergerak di bidang platform layanan kesehatan mental untuk semua kalangan, tetapi kebanyakan berfokus pada mahasiswa dan usia dewasa awal 18 sampai 29 tahun. Facebook dibangun karena adanya satu keresahan yang sama, yakni maraknya kasus self-harm dan isu kesehatan mental lainnya pada lingkungan masa kini. Visi misi dari Facebook. Facebook memiliki visi misi di antara lain dengan visi Facebook yaitu mewujudkan keseimbangan dan keselarasan dalam kesehatan mental bagi semua kalangan usia tanpa memandang latar belakang. Dengan misi Facebook yaitu menghadirkan sepenuh hati di saat memberikan pelayanan kepada pelanggan, memberikan kemudahan untuk semua pelanggan dalam mengakses layanan kesehatan mental, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup bagi semua kalangan pelanggan. Facebook memiliki 6 layanan, yaitu konseling, peer counseling, coaching, mentoring, tracking, dan psikotest. Konseling ialah kegiatan yang mana konselor membantu klien membuat interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuat dalam menangani isu kesehatan mental. Berikutnya, peer counseling, yaitu kegiatan seperti konseling yang mana konselor berasal dari teman sekelompok yang juga memiliki isu kesehatan mental agar bisa diajak berdiskusi tentang kesehatan dan perkembangan mental. Berikutnya adalah coaching. Coaching yaitu ialah kegiatan pendampingan seorang individu yang didampingi seseorang yang lebih berpengalaman maupun terampil dalam memberikan saran dan juga bimbingan terkait dengan isu kesehatan mental. Berikutnya adalah mentoring. Mentoring ialah kegiatan pendampingan secara menyeluruh dan sifatnya lebih kepentingan keluhan klien dalam menghadapi isu kesehatan mental. Mentoring memiliki pendekatan yang lebih emosional dibandingkan coaching. Berikutnya adalah tracking atau self-care, yaitu kegiatan yang mengamati kebiasaan yang ada pada diri klien yang menjadi penyebab dari masalah isu kesehatan mental tersebut. Berikut adalah struktur organisasi dari Facebook. Struktur organisasi Facebook dimulai dari CEO, yaitu adalah Chief Executive Officer. Di sini CEO merupakan jabatan tertinggi yang dipegang di perusahaan Facebook. Lalu di bawahnya ada COO yang yaitu adalah Chief Operating Officer yang merupakan di mana pemimpin yang akan bertanggung jawab untuk mengoperasikan segala program kerja dari perusahaan. Di bawah CEO ada 5, yaitu CTO atau Chief Technology Officer yang bertanggung jawab dalam segala hal informasi tentang yang berhubungan tentang teknologi. Di bawahnya divisi teknologi ada UI UX, front end, back end. Berikutnya adalah divisi konten, merupakan divisi yang ada dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan konten seperti konten di media sosial, Instagram, atau TikTok. Berikutnya adalah CFO, yaitu yang kepanjangan dari Chief Financial Operation, yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam keuangan perusahaan Facebook. Berikutnya adalah divisi acara atau event lead yang bertanggung jawab dalam setiap acara yang dilakukan oleh Facebook. Contohnya adalah webinar. Dan yang terakhir adalah divisi CHRO, divisi rekrutmen pegawai, yaitu adalah yang bertugas untuk merekrut atau mengorganisir sebuah pegawai di Facebook. Berikutnya adalah latar belakang dari topik ini. Apa yang dimaksud dengan kebijakan dan praktik human resource management dan bagaimana cara kerjanya dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Kebijakan dan praktik human resource management dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Kebijakan dan praktik human resource management yang dapat menyebabkan penurunan kinerja organisasi, seperti meningkatnya ketidakhadiran, meningkatnya turnover, dan penurunan produktivitas. Dalam organisasi kewirausahaan, peran human resource management sangat penting dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill karyawan. Pada topik ini, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu apa pentingnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan Facebook, bagaimana kebijakan dan praktik human resource dalam organisasi, apakah metode pelatihan dari sistem organisasi, bagaimana evaluasi kinerja dalam sistem organisasi, apa isu kebijakan sumber daya manusia.
Definisi human resource. Human resource merupakan proses yang membantu dalam menangani masalah terkait karyawan dan pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Human resource management merupakan sistem formal dalam suatu organisasi yang memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Human resource management berurusan dengan perilaku dan hubungan sumber daya manusia di suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan performa. Nah, berikutnya apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam jangka waktu yang lama, struktur dan dengan tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan. Beberapa ahli mengatakan bahwa tujuan bersama ini terlalu sederhana dan bahwa alasan seseorang bergabung dan sebuah organisasi bisa bervariasi, seperti memperoleh penghasilan, mengaktualisasikan diri, atau memberikan gengsi. Karenanya, tujuan bersama tidak selalu merupakan fokus utama dari organisasi. Nah, di sini organisasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 5 karakteristik yang ada. Yang pertama adalah unit atau entitas sosial beranggotakan minimal 2 orang, memiliki pola kerja struktur, memiliki tujuan yang dicapai, dan memiliki identitas diri. Organisasi merupakan rekayasa sosial yang diciptakan oleh manusia dan bersifat tidak semata. Meskipun dapat memiliki fasilitas fisik, organisasi dapat didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama atau jangka waktu tertentu. Banyak organisasi terdiri dari beberapa sub-unit yang dikoordinir dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikutnya adalah dimensi dari organisasi. Organisasi memiliki karakteristik yang terdiri dari dimensi struktural dan dimensi konseptual. Dimensi struktural meliputi formalisasi organisasi, spesialisasi, kompleksitas, hierarki, dan standarisasi pekerjaan. Untuk dimensi konseptual meliputi ukuran organisasi, teknologi yang digunakan, lingkungan organisasi, tujuan dan budaya organisasi. Dimensi struktural mencerminkan bagaimana organisasi mengatur dan mengelola diri sendiri. Sedangkan dimensi konseptual mencerminkan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana bentuk praktis seleksi human resource management? Praktik seleksi human resource management adalah proses untuk mencocokkan karakteristik individu dengan persyaratan pekerjaan. Proses ini terdiri dari seleksi awal, seleksi substantif, tes simulasi kinerja, dan wawancara. Nah, lalu berikutnya, bagaimana sih proses perekrutan pegawai di Blacebox? Proses perekrutan pegawai di Blacebox terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, pencarian, dan seleksi. Tahap perencanaan dalam proses perekrutan pegawai di Blacebox adalah tahap di mana tim Human Resource Development merencanakan kegiatan perekrutan secara teknis dan organis. Dalam tahap ini, tim HRD atau Human Resource Development menentukan jumlah waktu dan jam kerja yang dibutuhkan untuk perekrutan, jumlah talent yang direkrut, dan menentukan profil kandidat yang tepat serta pekerjaan yang akan dilakukan oleh kandidat tersebut. Berikutnya adalah pada tahap pencarian. Tim Human Resource Development mencari kandidat yang tepat untuk perusahaan dengan menampilkan keuntungan menjadi pegawai pada perusahaan tersebut, mempertahankan online pesan yang baik, dan mencari kandidat melalui situs-situs pencarian pekerjaan seperti hiring platform, sosial media, outsourcing, employee referral, kampus hiring, dan rekrutmen konsultan. Lalu berikutnya proses seleksi. Proses seleksi kerja di Blacebox meliputi beberapa metode seleksi, yaitu wawancara seperti interview, diskusi grup, tes teknis, dan tes psikolog. Selain itu, perusahaan juga menyesuaikan instrumen seleksi dan CV pekerjaan yang dibutuhkan dan memeriksa dan menentukan kandidat dengan kriteria yang dibutuhkan untuk memutuskan siapa yang terpilih menjadi pekerja. Selanjutnya, tahap terakhir adalah pada tahap offering dan onboarding. Para pegawai yang terpilih yang sudah ditentukan perusahaan. Proses ini meliputi penawaran pada calon pegawai untuk bekerja di perusahaan, penandatangan kontrak kerja yang mencakup durasi dan penghasilan, dan proses penyambutan kandidat baru yang bisa berupa welcoming atau pemasangan body. Kesimpulan dan saran, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendukung tujuan perusahaan dengan memetakan kondisi yang sedang dihadapi, mencari peluang, membuat perubahan baru, memotivasi dan mendorong karyawan, menentukan fokus dan tujuan jangka panjang, serta mengevaluasi hasil penerapan ide dan inovasi. HRM di organisasi atau Human Resource Management di organisasi Blacebox juga perlu memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill karyawan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam proses perekrutan, disyaratkan untuk mencari metode baru yang lebih efektif daripada yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.